Kuliner Nusantara memang tidak bisa dipisahkan dengan cita rasa pedas. Kebanyakan makanan dari daerah manapun pasti memiliki cita rasa pedas yang khas. Baik itu pedas yang berasal dari bumbu atau rasa pedas dari sambal yang dibuat terpisah. Masyarakat Indonesia sendiri dikatakan memiliki lidah dan perut yang kuat karena terbiasa akan masakan dengan rempah yang kuat dan juga pedas. Bagi para pecinta makanan pedas, pastinya sudah tidak asing lagi dengan menu yang satu ini, rica-rica. Kuliner khas Sulawesi Utara ini memang sangat menggugah selera karena menyajikan rasa gurih dan juga pedas. Penampilannya pun merah menggoda. Apapun bahan masakannya, rica-rica selalu cocok untuknya. Tapi tahukah Anda, rica-rica punya perjalanan panjang sebelum sampai ke Nusantara. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Rica-rica atau yang terkadang hanya disebut dengan rica adalah jenis bumbu pedas yang semula ditemukan pada masakan Manado, tepatnya Minahasa. Potongan cabai, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, garam, gula, serta perasan air jeruk nipis. Seluruh bahan dari cabai, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, garam, dan gula dihaluskan untuk selanjutnya ditumis. Daun kemangi biasa ditambahkan untuk menambah aroma wangi serta rasa. Dalam tradisinya Minahasa sendiri, stok cabai harus selalu tersedia di rumah. Pasalnya rica ada bumbu dapur pokok pada makanan suku Minahasa. Kata rica sendiri berasal dari bahasa Manado yang memiliki arti cabai atau pedas. Meski begitu, penyebutan rica sendiri banyak diyakini berasal dari bahasa Spanyol yang berarti lezat. Memang tak bisa dipungkiri, pengaruh cabai dalam kuliner Nusantara tak bisa dilepas dari kedatangan Spanyol ke Manado. Pada tahun 1502, tepatnya pelayaran Atlantik keempat, Christopher Columbus mengenal cabai dari suku Indian Amerika Tengah. Dari sini, Christopher Columbus pun membawa benih cabai ke Eropa. Dalam perkembangannya, para pelaut Spanyol kemudian membawa cabai sebagai bekal dalam setiap pelayarannya ke seluruh dunia. Pada akhirnya, Spanyol tiba di Sulawesi Utara pada tahun 1580. Spanyol pun menjadikan Pulau Manado Tua sebagai tempat persinggahan untuk memperoleh air tawar. Dari Pulau Manado Tua, Spanyol masuk lebih dalam ke sekitar Danau Tondano. Untuk memberi makan para pelaut, Spanyol menanam berbagai palawija. Salah satunya adalah cabai. Dari situlah orang Minahasa mulai mengenal cabai rawit. Area Danau Tondano yang subur dan dataran tinggi Minahasa membuat cabai tumbuh dan berkembang baik. Cabai akhirnya digemari orang-orang Minahasa yang tinggal di pegunungan yang relatif dingin. Kehadiran rica memberi sensasi pedas dan panas yang menciptakan rasa hangat pada tubuh. Sebelum mengenal cabai, masakan Minahasa menggunakan jahe dan pala sebagai sumber rasa pedas. Rupanya masyarakat Minahasa lebih menyukai cabai karena dianggap lebih nyaman di lidah dan lambung. Sebelum cabai ini masuk ke Manado, kita tuh mengenalnya adalah sebenarnya dengan rimpang-rimpangan atau rhizome dari jahe. Jadi sebelum dan setelah dari jahe pun ada namanya cabia. Kita mengenalnya dengan cabia. Cabia itu adalah sebenarnya cabai Jawa atau bahasa Balinya tabiabun. Jadi sebenarnya kalau cabai Jawa lalu jahe itu efeknya adalah memang memberi rasa pedas dan memberi kehangatan. Oke, jadi karena cabai itu mempunyai zat capsaicin itu yang memberikan rasa pedas, dan di cabai itu kita mengenal adanya Scoville Heat Unit. Jadi cabai itu punya tingkat kepedasan masing-masing. Nah, sedangkan kalau di jahe atau ginger itu dia punya zat yang memberi rasa pedas itu namanya zat gingerin. Jadi emang berbeda pedasnya antara cabai dan jahe. Tradisi makan cabai pun sampai di kawasan pesisir Manado dan Minahasa Utara, di mana orang-orang Spanyol bermukim. Interaksi antara Spanyol dan orang Minahasa mencakup juga makanan pedas atau dalam logat setempat lazim diucap dengan pidis. Rasa pedas cabai digemari di pesisir karena dianggap dapat menetralisir bau amis ikan. Cabai juga dapat menghilangkan aroma tanah pada hewan buruan yang menjadi konsumsi masyarakat saat itu.
Jadi memang ada penelitian yang mengatakan memang campuran rica dengan untuk bumbu-bumbu rica ya, ada rica itu dicampur dengan jahe, cabai merah keriting atau cabai rawit merah, lalu ada ditambahin pakai kemangi, lalu ada serai, itu bisa menetralisir aroma amis dari istilahnya hewan-hewan liar ya. Kehadiran cabai juga memberikan warna lain pada kuliner Minahasa dan Nusantara pada umumnya. Dulu rata-rata masakan di Nusantara tidak mempunyai unsur warna merah di dalamnya. Sejak datangnya cabai, warna merah merona mewarnai piring-piring masyarakat Nusantara. Jadi pada masa dulu itu kurang lebih tahun 1600, jadi ada Profesor Hinsler itu seorang arkeolog Jawa kuno yang dari Leiden itu mengatakan sebenarnya pemberi warna merah sebelum ada cabai masuk itu, jadi kan nggak ada warna merah ya, jadi makanan itu lebih banyak berwarna kuning karena pengaruh dari kunyit. Cabai atau rica pun semakin berkembang sebagai tradisi setempat. Apalagi ketika digabungkan dengan rempah-rempah lain seperti cengkeh, pala, jahe, bawang merah sampai serai. Makan pedas bagi orang Minahasa menjadi aktivitas yang melampaui urusan pemuas lapar. Semakin banyak rica membuat nafsu makan semakin bertambah. Rasa pedas dan panas tidak hanya menghangatkan badan, melainkan juga semangat. Karakternya pedas itu sudah pasti gitu. Kalau di Manado itu ada istilah kalau naruh cabai di mata dia nggak nangis, tapi kalau dia nggak makan cabai dia nangis gitu. Jadi saking karakter kita bahwa kalau nggak makan pedas itu kayak nggak lengkap gitu. Selain itu, ada teknik tradisional yang tetap dipertahankan ketika mengolah bumbu rica. Nyaris semua bumbunya diolah manual, dari sekedar dirajang sampai diulek saja. Tidak ada penggunaan blender pada rica-rica. Semua itu untuk menjaga cita rasanya yang khas. Lagi cara diparut dan diulek itu memang aromanya tuh dan rasa lebih keluar gitu kan, karena memang teknik diparut itu kan otomatis ada zat-zat yang memang terilis ya, jadi memang rasanya lebih strong. Dalam beberapa catatan, bumbu rica tersebar di Jawa diawali dari kehadiran tentara Kenil asal Manado yang bertugas di Pulau Jawa. Dari situlah rica-rica mulai dikenal dan terkenal ke penjuru Nusantara. Pada proses perkembangannya, bumbu rica-rica mengalami penyesuaian sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Bumbu rica yang super pedas diadopsi dan dimodifikasi dengan cita rasa yang lebih manis. Meski begitu, cita rasa hangat dan panas dari cabai tetap menjadi faktor yang dominan. Tak hanya ikan laut saja, rica juga mampu beradaptasi dengan segala bahan dasar makanan. Dari ikan air tawar sampai unggas seperti entok.